Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita semua dapat menyelesaikan dan menyaksikan presentasi ini dengan baik. Pada kesempatan ini, kami juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Rahmat Riyunandar Eskom Mkom selaku dosen pengampu mata kuliah Proyek Sistem Informasi atas bimbingan dan juga arahan yang telah diberikan selama proses pembelajaran dan penyusunan proyek ini. Tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan satu kelompok yang telah bekerja sama dan berkontribusi dalam penyusunan proyek ini, serta kepada seluruh rekan-rekan yang mungkin sedang meluangkan waktunya dalam menonton video presentasi kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, dari kelas 195D13. Pada video ini, kami akan memaparkan hasil kerja kelompok kami dengan judul Perancangan Sistem Informasi Penjualan Produk Bakery Berbasis Website pada Toko Backup. Sebelumnya, izinkan dahulu untuk kami memperkenalkan diri. Di sini ada saya sendiri, Silvia Nur Ahmadiani, dengan NIM 19231542. Lalu ada Alisha Zahra Tunisa Waskito dengan NIM 19231271. Lalu ada Misna Dewi Hasibuan dengan NIM 19231552. Lalu ada Hovifah Astiani dengan NIM 19231511 dan ada Hilman Norma Satria dengan NIM 19231494. Untuk yang akan kami bahas dalam kesempatan kali ini terdapat bab 1 Project Charter, bab 2 Project Report, dan bab 3-nya penutup. Untuk di bab 1 ini, di Project Charter, kita akan membahas latar belakang, permasalahan, tujuan dan manfaat aplikasi, serta deskripsi produk. Baik, kita mulai dulu untuk latar belakang pengambilan proyeknya. Jadi, perkembangan teknologi digital saat ini itu seperti kita tahu telah membawa perubahan besar dalam cara masyarakat seperti berkomunikasi, mengakses informasi, dan melakukan transaksi. Nah, kondisi ini membuat pelaku usaha, khususnya UMKM, perlu beradaptasi dengan pemanfaatan teknologi digital agar tetap mampu bersaing. Nah, bagi UMKM, teknologi digital ini dapat berperan penting dalam memperluas jangkauan pasar, meningkatkan efisiensi operasional, serta memberikan kemudahan dalam pengelolaan data dan pelayanan kepada pelanggan. Salah satu sektor UMKM yang memiliki peluang besar adalah industri bakery. Berdasarkan temuan yang kami dapatkan, menurut Badan Pusat Statistik tahun 2024, sektor akomodasi makanan, minuman dan minuman mencatat pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 10,17% pada triwulan 2 tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan terhadap produk makanan seperti roti terus meningkat serta seiring perubahan gaya hidup masyarakat juga mengutamakan kepraktisan. Namun pada kenyataannya banyak usaha bakery yang masih menggunakan sistem manual dalam pencatatan stok, penjualan, dan juga transaksi. Selain kurang efisien, kondisi ini juga berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan dan juga menimbulkan antrian panjang yang menurunkan kenyamanan pelanggan. Oleh karena itu, pada proyek kali ini, kelompok kami mengusulkan untuk mengembangkan sistem informasi penjualan roti berbasis website bernama Backup. Sistem ini nantinya akan menyediakan fitur pemesanan online dengan layanan self pickup dan delivery, serta terdapat promo-promo khusus untuk pelanggan. Diharapkannya, Backup ini dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional, pengelolaan bisnis, kualitas layanan, dan juga meningkatkan daya saing usaha bakery di era digital ini. Baik untuk permasalahan yang Baik untuk permasalahan yang sudah saya paparkan di latar belakang tadi, terdapat 3 di antaranya. Yang pertama, sistem penjualannya itu masih manual, jadi pencatatan penjualan transaksi itu masih dilakukan secara manual sehingga memerlukan waktu lebih lama dan berisiko menimbulkan kesalahan pencatatan dan kurang efisien dalam pengelolaan data. Lalu yang kedua, akses pemesanan pelanggan terbatas, jadi belum tersedia sistem pemesanan online menyebabkan pelanggan harus datang langsung dan mengalami antrian terutama pada jam sibuk. Lalu yang ketiga, belum adanya ada sistem yang terintegrasi, jadi data pemesanan, stok, dan laporan penjualan itu belum terhubung secara real time sehingga menyulitkan pemilik usaha dalam mengambil evaluasi dan juga pengambilan keputusan. Tujuan dan manfaat dari aplikasi ini adalah kemudahan pemesanan, yaitu memfasilitasi pelanggan memesan secara online dengan opsi self pickup maupun delivery. Yang kedua, efisiensi pelayanan, mengoptimalkan proses transaksi untuk mengurangi waktu antrian di toko. Dan yang ketiga, manajemen data, mengelola data
penjualan, stok, transaksi secara otomatis dan terintegrasi. Yang keempat, daya saing, yaitu meningkatkan kompetensi bisnis melalui digitalisasi pelayanan yang cepat. Dan yang terakhir, transformasi digital, mendukung digitalisasi UMKM khususnya pada industri bakery. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai deskripsi produk, yang dimana implementasi sistem informasi untuk penjualan roti pada toko roti backup ini, kami menggunakan platform website yang untuk menggunakan database, yang dimana memuat 11 tabel-tabel seperti berikut. Yang pertama ada data kategori produk, lalu ada data user admin, data pelanggan, transaksi penjualan, transaksi pembayaran, data pick up, data delivery, data diskon promo, data stok, dan terakhir laporan penjualan. Baik, untuk metode pengembangan waterfall, Baik, untuk metode pengembangan menggunakan waterfall, pemilihan pengembangan menggunakan metode waterfall pada penelitian kali ini, konteks sistem informasi yang akan dirancang bertujuan untuk memudahkan proses penjualan produk bakery, baik bagi konsumen maupun owner agar lebih efisien. Metode ini cocok digunakan ketika kebutuhan sistem telah jelas sejak awal, karena tahapan yang sistematis membantu dalam pengelolaan proyek dan dokumentasi yang rapi. Lalu, tahapan dari metode waterfall itu ada 5. Yang pertama yaitu ada analisis, merupakan tahapan memahami kebutuhan pengguna dan persyaratan pengembangan melalui metode wawancara dengan klien. Yang kedua yaitu desain, dengan merancang arsitektur sistem yang akan dikembangkan seperti menentukan diagram, struktur database, dan mockup tampilan sistem, serta menentukan fungsi fitur-fitur yang diusulkan. Yang ketiga yaitu ada implementation, yaitu proses mengubah rancangan desain menjadi struktur kode program menggunakan bahasa pemrograman seperti HTML, CSS, dan PHP, serta mengelola database menggunakan MySQL yang nantinya akan diintegrasikan dengan jaringan internet. Lalu yang keempat itu ada tahapan testing, tahap pengujian sistem secara keseluruhan untuk menemukan dan memperbaiki bug atau kesalahan dari sistem. Yang kelima atau yang terakhir itu ada maintenance, yaitu pemeliharaan sistem agar tetap berfungsi dengan baik. Analisa kebutuhan sistem. Yang pertama itu ada admin. Admin dapat melakukan login. Admin dapat mengelola data kategori produk. Admin dapat mengelola data produk. Lalu admin dapat mengelola data user. Admin dapat mengelola data pelanggan. Lalu ada admin dapat mengelola promosi. Admin dapat mengelola transaksi pemesanan, transaksi pembayaran. Admin juga dapat mengelola jadwal dan lokasi self pick up. Lalu admin dapat mengelola opsi pemesanan delivery. Admin juga dapat mengelola notifikasi pemesanan dan pengambilan produk. Lalu yang terakhir, admin dapat mengelola laporan penjualan. Untuk bagian pelanggan, yang pertama pelanggan dapat melakukan login. Lalu pelanggan dapat mengelola profile. Pelanggan dapat mengelola pemesanan produk opsi self pick up. Lalu pelanggan dapat memilih dan mengelola pemesanan opsi delivery. Pelanggan dapat mengelola transaksi pembayaran. Pelanggan dapat menggunakan voucher promo. Lalu pelanggan dapat melihat status pesanan dan pelanggan dapat melihat riwayat pemesanan. Lalu untuk bagian manajer toko dapat melakukan login. Lalu yang kedua, manajer toko dapat memantau stok produk. Manajer toko juga dapat mengakses laporan penjualan. Lalu yang terakhir itu ada owner. Owner dapat melakukan login dan dapat mengakses laporan penjualan. Baik, di sini ada use case diagram. Pada use case diagram ini, sistem memiliki beberapa aktor, yaitu ada admin,
pengguna, manajer toko, dan owner, yang masing-masing menjalankan proses sesuai dengan perannya. Proses dalam sistem diawali dengan login, karena sebagian besar aktivitas di dalam sistem mengharuskan pengguna untuk melakukan login terlebih dahulu. Setelah login, admin dapat mengelola data produk, data user, lalu ada data pelanggan, transaksi pemesanan, lalu ada promo, voucher, pengiriman, lalu hingga halaman laporan penjualan. Pada bagian aktor pengguna, pengguna dapat melakukan pemesanan, memilih metode pembayaran, menggunakan voucher jika tersedia, melihat status dan detail pesanan, lalu menerima notifikasi serta melihat riwayat pemesanan. Pada proses pemesanan dan pembayaran, terdapat relasi include yang berarti langkah tersebut merupakan bagian wajib dari proses utama. Misalnya, pemesanan selalu mencakup pemilihan metode pembayaran. Selain itu, terdapat relasi extend yang menunjukkan proses tambahan seperti pengguna dapat menggunakan voucher atau pengguna dapat menerima notifikasi yang hanya terjadi pada kondisi tertentu. Lalu ada aktor manajer toko yang berperan dalam memantau produk dan stok, lalu ada mengelola pengiriman serta melihat dan mengekspor laporan penjualan. Yang terakhir ada aktor owner, yaitu yang berfokus pada monitoring bisnis dengan mengakses dan mengekspor laporan penjualan. Dengan use case diagram ini dapat dilihat bahwa sistem telah mencakup seluruh alur utama mulai dari pengelolaan data, pemesanan, pembayaran, pengiriman, hingga pelaporan. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk IRD-nya. Boleh diklik. Oke. Sebentar. Baik, di dalam IRD-nya ini kami menyusun mulai dari entitas pelanggan, di mana entitas pelanggan ini memiliki beberapa atribut, diantaranya ID pelanggan sebagai primary key, lalu terdapat atribut lain yaitu nama pelanggan, email, nomor handphone, tanggal lahir, dan juga password. Geser ke kanan, Cak, ke atas dikit. Nah, jadi satu pelanggan tadi akan melakukan banyak pemesanan. Jadi tabel pelanggan ini akan berelasi dengan tabel pemesanan, di mana pemesanan ini memiliki atribut ID pesan sebagai primary key, lalu ada ID pelanggan sebagai foreign key, lalu ada tanggal pesan, status pesan, metode ambil, di sini bisa pick up atau delivery, total, dan juga note. Boleh digeser ke kanan, Cak, ke delivery. Lalu satu pemesanan tadi akan melibatkan satu delivery jika pelanggan memilih opsi delivery, di mana delivery ini memiliki beberapa atribut, diantaranya ID delivery sebagai primary key, lalu ID pesan sebagai foreign key, lalu ada alamat lengkap, nomor telepon, kecamatan, kota, dan juga ongkir. Lalu satu pelanggan tadi akan melakukan satu pembayaran, di mana satu pembayarannya ini terdapat beberapa atribut, yaitu ada ID bayar sebagai primary key, ID pesan sebagai foreign key, lalu ada metode bayar, jumlah bayar, tanggal bayar, status, dan bukti bayar. Dan tabel pemesanan juga akan berelasi dengan tabel pembayaran, di mana satu pemesanan itu akan melibatkan satu pembayaran. Lalu satu tabel pemesanan ini akan memuat banyak detail pemesanan, di mana detail pemesanan ini atributnya ada ID pesan sebagai foreign key, ID produk juga sebagai foreign key, lalu ada quantity, harga satuan, dan juga subtotal. Dan detail pemesanan ini akan berelasi dengan tabel produk, di mana banyak detail pemesanan akan berisikan banyak produk. Nah, di tabel produknya ini akan ada atribut ID produk sebagai primary key, lalu ID kategori sebagai foreign key, lalu ada atribut lainnya yaitu nama produk, foto produk, detail, stok, harga, dan juga berat. Dan yang terakhir, tabel produk ini akan berisikan kategori produk, di mana relasinya itu saat banyak produk akan berisikan satu kategori produk, dan di kategori produk ini yang menjadi primary key-nya adalah ID kategori, lalu atribut lainnya ada nama kategori. Untuk LRS-nya,
di tabel pelanggan, yaitu ID pelanggan yang sebagai primary key akan menjadi foreign key di tabel pemesanan. Lalu ID pesan yang menjadi primary key di tabel pemesanan akan menjadi foreign key di tabel delivery. Lalu untuk tabel pemesanan juga akan berelasi dengan satu pembayaran, di mana ID pesan yang menjadi primary key di tabel pemesanan akan menjadi foreign key di tabel pembayaran. Lalu tabel pemesanan ya akan berelasi juga dengan tabel detail pemesanan, di mana ID pesan yang menjadi primary key di tabel pemesanan akan menjadi foreign key di tabel detail pemesanan. Lalu detail pemesanan juga akan berelasi dengan produk, di mana ID produk yang menjadi primary key di tabel produk akan menjadi foreign key di detail pemesanan, yaitu ID produk. Lalu kategori produk, di sini ID kategorinya itu yang sebagai primary key di kategori produk akan menjadi foreign key di tabel produk. Untuk yang berikutnya ada spesifikasi file. Jadi di sini spesifikasi file pelanggan itu elemen datanya ada ID pelanggan, atributnya itu ID_PLGN, tipe datanya char, panjangnya 9, keterangannya primary key. Lalu ada elemen data nama pelanggan dengan atribut nama_PLGN, tipe datanya varchar, panjangnya 30. Lalu ada email, atributnya email, tipe datanya varchar, panjangnya 30. Lalu ada elemen data nomor handphone, atributnya no_HP, tipe datanya varchar, panjangnya 13. Lalu tanggal lahir dengan atribut TGL_lahir dengan tipe data date, panjangnya 10, password, yaitu atributnya password, tipe datanya varchar, panjangnya 20. Lalu untuk spesifikasi file delivery, elemen datanya ID delivery, atributnya itu ID_delivery, tipe datanya char, panjangnya 9, keterangannya primary key. Lalu ada ID pesan dengan atribut ID_PSN, tipe datanya char, panjangnya 9 sebagai foreign key. Lalu ada alamat lengkap, atributnya itu alamat_lengkap, tipe datanya varchar, panjangnya 50. Lalu nomor telepon, atributnya no_telp, tipe datanya itu varchar 20. Lalu kecamatan, atributnya kecamatan, tipe datanya varchar, panjangnya 20. Lalu kota, atributnya kota, tipe datanya varchar, panjangnya 20. Lalu ada elemen data ongkir, atributnya ongkir, tipe datanya INT, panjangnya 11. Untuk spesifikasi file pemesanan, di sini tabel ada elemen data ID pemesanan dengan atribut ID_PSN, tipe datanya char, panjangnya 9, keterangannya primary key. Lalu ada elemen data ID pelanggan, di sini atributnya itu ID_PLGN, tipe datanya char, panjangnya 9, keterangannya foreign key. Lalu ada elemen data tanggal pemesanan, atributnya TGL_PSN, tipe datanya date, panjangnya 10, status pemesanannya. Lalu ada elemen data status pemesanan, atributnya status_PSN, lalu tipe datanya varchar, panjangnya 15. Lalu ada elemen data metode ambil, atributnya itu metode_ambil, tipe datanya enum. Lalu untuk keterangannya pickup ataupun delivery. Lalu ada elemen data total dengan atribut total, tipe datanya INT, panjangnya 11. Terus ada elemen data note, atributnya note, tipe datanya varchar, panjangnya 100 dengan keterangan opsional, artinya bisa diisi atau tidak. Lalu ada yang keempat itu spesifikasi file detail pemesanan, elemen datanya ID pemesanan, atributnya ID_PSN, tipe datanya char, panjangnya 9, keterangannya sebagai foreign key. Lalu ada elemen data ID produk dengan atribut ID_produk, tipe datanya char, panjangnya 9 sebagai foreign key. Lalu ada quantity dengan atributnya quantity, tipe datanya INT, panjangnya 4. Lalu ada elemen data harga satuan, atributnya harga_satuan, tipe datanya INT, panjangnya 11. Lalu ada subtotal dengan atribut subtotal, tipe datanya INT, dan panjangnya 11. Untuk spesifikasi file produk, di sini elemen datanya ada ID produk, atributnya ID_produk, tipe datanya char, panjangnya 9, keterangannya primary key. Lalu ada ID kategori, atributnya ID_kategori, tipe datanya char, panjangnya 9, lalu keterangannya foreign key. Lalu ada elemen data nama produk, atributnya nama_produk, tipe datanya varchar, panjangnya 30. Lalu ada elemen data foto produk dengan atribut foto_produk, tipe datanya varchar, panjangnya 3. Lalu ada elemen data detail, atributnya detail, tipe datanya varchar, panjangnya 50. Lalu ada elemen data stock, di mana atributnya itu detail, tipe datanya varchar, panjangnya 50. Lalu ada elemen data stock, atributnya itu stock, tipe datanya INT, panjangnya 4. Lalu ada elemen data harga,
atributnya harga, tipe datanya INT, panjangnya 11. Lalu ada elemen data berat, atributnya berat, tipe datanya varchar, panjangnya 10. Lalu yang terakhir ada spesifikasi file kategori produk dengan elemen data, ID kategori, atributnya ID underscore kategori, tipe datanya char, panjangnya 9, keterangannya primary key. Lalu yang kedua ada nama kategori, atributnya nama underscore kategori, tipe datanya varchar, panjangnya 30. Oh, masih ada. Oh maaf, ada satu lagi, spesifikasi file pembayaran, di mana elemen datanya itu ID underscore pembayaran, atributnya ID underscore BYR, tipe datanya char, panjangnya 9, keterangannya primary key. Lalu ada elemen data ID pemesanan dengan atribut ID underscore PSN, tipe datanya char, panjangnya 9 sebagai foreign key. Lalu ada elemen data metode pembayaran dengan atribut metode underscore BYR, tipe datanya varchar, panjangnya 20. Lalu ada elemen data jumlah bayar, atributnya JML underscore BYR, tipe datanya INT, panjang 11. Lalu ada elemen data tanggal bayar, atributnya TGL underscore BYR, tipe datanya date, panjangnya 10. Lalu ada elemen data status pembayaran dengan atributnya status, tipe datanya varchar, panjangnya 15. Lalu elemen datanya ada bukti bayar, atributnya bukti underscore BYR, tipe datanya varchar, dan panjangnya 30. Berikutnya ada desain antarmuka. Di sini ada desain untuk front end-nya, di mana di sini terdapat beberapa menu seperti beranda, produk, kategori, promo, news, keranjang, riwayat, dan juga login. Di sini ada banner, di mana nanti apabila kita klik arrow-nya akan berganti bannernya. Lalu di sini ada shop by kategori, yang di mana apabila ingin membeli produk sesuai kategorinya seperti donat, cookies, pastry, dan hot cake bisa diklik, nanti akan muncul ke halaman kategori. Lalu di sini ada juga ulasan dari beberapa pelanggan. Berikutnya ada halaman produk. Di sini terdapat produk-produk yang dijual seperti donat, lalu ada hot cake. Apabila ingin memesan salah satunya bisa klik tombol pesan. Lalu berikutnya ada halaman kategori. Di sini ada beberapa kategori produknya seperti soft cookies, whole cake, pastry, dan juga donat. Apabila diklik untuk melihat produk, sini akan muncul beberapa produknya. Yang ini untuk whole cake. Lalu apabila yang lain seperti pastry, ini untuk produk pastry, dan juga sama yang lainnya untuk soft cookies dan donat. Lalu di sini ada halaman promo. Apabila ingin melihat produk yang sedang promo atau diskon, bisa klik ini. Nanti akan muncul produk-produk yang sedang promo. Lalu berikutnya ada halaman news. Di sini halaman untuk beberapa artikel seperti artikel promo, lalu tips, dan juga menu baru. Apabila ingin membaca salah satunya bisa mengklik ini. Nanti akan muncul artikelnya secara keseluruhan. Lalu berikutnya ada halaman keranjang. Bila ingin membeli salah satu produknya, bisa mengklik belanja sekarang atau bisa ke produk atau kategori. Jadi, misal kita pesen cheesecake, nanti akan muncul ke halaman keranjang. Nanti bisa kita ubah jumlahnya, dan juga apabila tidak jadi membeli salah satu produknya, bisa mengklik hapus. Dan apabila telah selesai membeli dan sesuai produknya, nanti bisa mengklik check out. Dan di sini ada riwayat, di mana di sini merupakan riwayat pemesanan. Ada yang pick up dan juga delivery. Delivery ini nanti di riwayatnya akan terdapat pengiriman oleh kurir, dan apabila pick up di sini akan ada keterangan pengiriman oleh pick up. Untuk detailnya ini untuk yang pick up. Di sini nanti ada kode pick up, lalu ada tanggal pesan, tanggal pick up, dan juga lokasi pick up. Nanti di sini kita dapat melihat lokasinya melalui Google Maps. Di sini ada produk pesanannya. Lalu apabila ingin memberikan ulasan, bisa diklik di sini. Lalu ini ulasannya. Di sini juga ada ringkasan pembayaran dengan metode pembayarannya seperti transfer, cash on delivery, dan sebagainya. Untuk login bisa. Ini untuk login bisa diklik yang ini, nanti akan muncul ke halaman login. Nanti akan
akan disuruh untuk mencantumkan email dan password yang telah diisi saat registrasi. Apabila belum memiliki akun, bisa buat terlebih dahulu di sini. Nanti akan mengisikan nama lengkap, email, ada tanggal, tahun, dan bulan lahir, password, dan juga konfirmasi untuk passwordnya. Dan apabila telah selesai beregistrasi, akan muncul ke halaman beranda. Ini untuk halaman backend-nya, ini halaman loginnya. Bisa langsung diklik. Di sini bisa ngelihat total produk, pesanan hari ini, penjualan bulan ini, dan stok yang hampir habis. Di sini juga ada grafik penjualan 6 bulan terakhir. Nah, ini kalau dari adminnya, nah ini di adminnya ada 5 nama-nama adminnya, username, email, dan yang lain-lain. Ada data kategori juga. Oh ya, ini juga bisa nambah admin. Oke, lanjut data kategori. Oh, bisa hapus juga. Nah, di sini ada data kategorinya, ada soft cookies, pastry, sama donat. Seperti yang kita jual. Ini juga bisa kita tambahin, bisa kita ubah, atau kita hapus juga. Di data produknya juga sama kayak yang tadi. Di sini ada macam-macam produk kita. Ini juga bisa ditambah produk, bisa dipublish untuk ke websitenya. Ada bisa diedit, bisa dihapus juga, sama nggak beda jauh. Di sini juga ada data pelanggan. Ini isi-isinya nama-nama pelanggan yang aktif. Di sini ada, nah kalau ini promo sama kayak tadi, bisa ditambah, bisa dihapus, bisa dipublish dan diedit juga sesuai sama promo yang mau kita adain. Nah, ini stok produknya. Ini produk yang emang ready. Ada total produk, stok aman, stok menipis, dan yang habis juga. Di sini harga-harganya juga udah tercantum ya. Baik, di sini ada struktur navigasi dari backup sendiri. Struktur navigasi pada sistem backup dimulai dari halaman login sebagai pintu masuk utama pengguna. Nah, setelah berhasil login itu pengguna diarahkan ke halaman beranda. Di halaman beranda ini menampilkan banner, kategori, sama ulasan pelanggan. Lalu di halaman beranda ini ada tombol yang mengarahkan pengguna untuk ke halaman produk, di mana seluruh item dari masing-masing kategori ini ditampilkan lengkap dengan detail harga, deskripsi, serta opsi pemesanan. Nah, selain menu produk juga di navigasi menyediakan menu kategori yang berisi produk. Ada donat, soft cookies, pastry, wall cake. Lalu di halaman promo menampilkan penawaran khusus seperti promo ulang tahun dan promo Natal. Serta di halaman news itu dia berisikan berita-berita yang terbaru. Lalu di menu keranjang memungkinkan pengguna melakukan proses belanja sekarang. Lalu di halaman riwayat, pengguna bisa melihat riwayat pemesanannya. Lalu di akun saya, itu memberikan akses buat pengaturan akun dan opsi untuk logout dari webnya.
Lalu ada implementasi, yang pertama itu platform sistem. Sistem yang kita bangun ini merupakan sistem informasi penjualan berbasis website, sehingga dapat diakses melalui browser tanpa perlu menginstal aplikasi tambahan. Yang kedua ada bahasa pemrograman dan framework. Di proses implementasi ini, sistem yang dikembangkan menggunakan Laravel sebagai framework utamanya, lalu PHP sebagai bahasa pemrograman server-side, serta HTML, CSS, dan JavaScript untuk membangun tampilan antar muka pengguna. Yang ketiga ada database. Sistem yang digunakan ini MySQL sebagai database utama dan PHP untuk mengelola database seperti membuat tabel, mengelola relasi, menjalankan query, dan melihat data transaksi. Yang keempat ada server. Sistem ini dijalankan menggunakan Laragon sebagai local development environment yang menyediakan server web dan database. Dengan Laragon ini, pengembangan dan pengujian sistem dapat dilakukan secara efisien sebelum diterapkan pada server hosting. Yang kelima ada implementasi fitur utama. Yang pertama, login. Di login ini, autentifikasi pengguna menggunakan fitur Authentication Laravel dengan pembagian hak akses. Ada admin, pelanggan, manajer, dan owner. Yang kedua ada CRUD produk. Admin dapat menambah, mengedit, menghapus, dan menampilkan data produk yang tersimpan di database. Yang ketiga ada pemesanan. Pelanggan dapat memilih opsi pick up atau delivery, memilih produk, memasukkan ke keranjang, dan membuat pesanan. Detail pesanan ini nantinya disimpan oleh sistem. Lalu ada pembayaran. Pembayaran di sini tersedia melalui Kris, virtual account, dan pihak ketiga, seperti Alfamart, Indomart. Lalu admin dapat memverifikasi status pembayaran melalui dashboard. Lalu yang terakhir ada laporan penjualan. Manajer dan owner dapat melihat laporan penjualan berdasarkan periode tertentu yang diambil dari data transaksi pemesanan dan pembayaran. Lalu di sini ada hasil implementasi dari webnya. Ini untuk front end-nya dulu, ini kita belum login, ini di halaman beranda. Ini ada banner, terus ini kategori, sini belanja sekarang, dan ini ada ulasan. Ini ada produk, ini ada kategori, ini promonya. Nah, kalau di promo ini, kita nggak akan bisa pesan kalau kita lagi nggak ulang tahun. Terus ini di halaman berita, ini keranjang masih kosong. Nah, kalau kita mau lihat halaman riwayat ini, kita harus login dulu. Kita login. Kalau kita belum punya akun, kita daftar dulu. Kita daftar di sini. Namanya ini. Terus email. Masukin tanggal lahirnya. Terus domisilinya, lalu password. Terus kita klik yang saya menyetujui syarat dan ketentuan, terus kita juga bisa lihat dulu. Nah, syaratnya itu apa aja. Kalau kita checklist, lalu register. Oh, emailnya udah pernah deh. Kita coba pakai email lain. Nah, nah ini ada alertnya, akun berhasil dibuat, silakan login. So, kita mau login ke akun yang kita udah buat sebelumnya.
Kita coba pakai akun lain. Ini aja deh. Nah, ini misal kita login ke akun yang udah pernah kita buat sebelumnya. Terus di halaman profile ini. Nah, ini kita nanti ngisi pakai domisili. Jadi, nanti sini bakalan muncul pick up aktif domisili Bogor. Nah, kalau misalkan dia domisilinya bukan Bogor, dia nggak akan bisa buat pick up. Terus kita juga bisa update kota, update tanggal lahir, dan kita juga bisa hapus akun. Nah, kita kembali, misalnya kita mau pesan produk, kita ke halaman produk, kita mau ini misalnya sama ini, terus kita ke halaman keranjang, kita ke halaman check out. Kita juga bisa kasih notes buat pesanan yang tadi kita masukin ke keranjang. Misalnya, apa ya, pesanannya dititipkan di satpam. Nah, metode pembayarannya kita pakai yang transfer bank, terus kita pilih yang kurir toko, kita pilih kecamatan dulu. Nah, kalau untuk kecamatan Bogor Utara, ongkirnya itu di harga 12.000. Setelah itu kita masukin alamat yang dituju. Dan alamat ini tuh udah sesuai dengan alamat yang ada di Bogor. Terus kita isi nomor rumah, RT RW, patokannya misalnya dekat lapangan. Terus kita masukkan nomor telepon. Nah, ketika udah diisi semua, terus kita konfirmasi dan proses check out. Nah, ini udah muncul nih kode transaksinya. Terus kita bayar sekarang. Kita pilih yang BNI virtual account, terus kita copy. Lalu kita ke Mitrans Payment yang simulator sandbox. Kita pilih BNI virtual account. Masukin virtual account number yang tadi di copy. Lalu invert. Terus kita pay. Nah, udah itu kita cek status. Nah, ini udah berhasil. Nah, setelah tadi kita melakukan payment lewat Mitrans simulator dan sudah cek status itu berhasil, nanti bakalan masuk ke halaman detail transaksi. Nah, di detail transaksi ini nanti ada notifikasinya pembayaran berhasil. Nah, ini dia masih menunggu konfirmasi. Jadi admin dari admin itu harus memproses pesanannya. Nanti dia bakalan otomatis berubah kalau si adminnya udah update statusnya. Nah, di sini juga ada subtotal dia 15.000, total pembayaran 27.000. 27.000 ini karena ditambah dari ditambah dari ongkir yang 12.000 ini. Nah, kita masuk ke terus
Sekarang kita ke halaman kalau transaksinya di back end. Nah, yang pesanan tadi, ini kan ada statusnya. Di sini statusnya masih pending. Misalnya kita proses, terus kita update. Nah, di sininya juga nih kita refresh. Nah, ini bakalan sedang diproses. Nah, misalnya ini kan dia metodenya pakai delivery. Nanti jadi si kurirnya itu bakalan ngehubungin lewat nomor telepon yang tadi sama si pelanggan itu isi. Nah, misalnya kita ubah jadi sedang dikirim. Jadi si pelanggan itu bakalan lihat si halaman detail transaksinya ini statusnya udah berubah seperti apa dan bakalan diinfokan juga sama kurir yang akan mengantar pesanan ke alamat si pelanggan. Nah, kalau misalnya udah selesai update, nanti di sini juga statusnya selesai. Nah, kalau misalkan dia transaksinya udah selesai, kita bisa ngasih ulasan di sini. Kita bisa ngasih rate dimulai dari bintang 1 sampai bintang 5. Misalnya kita ngasih bintang 5, komentarnya nomor-nomornya enak sekali. Terus kita kirim ulasannya. Nanti dia bakalan muncul di halaman berandanya, komentarnya. Nah, terus kalau misalnya kalau udah, kita bisa ke halaman riwayat. Nah, di halaman riwayat ini, dia ada detail yang tadi. Terus, kita bisa cetak struk juga. Nah, seperti ini cetak struknya. Di struk transaksi itu ada nama, email, kode transaksi, tanggal, metode pengiriman, metode pembayaran, alamat, dan lain-lainnya. Kita bisa save juga. Kita save. Nah, dia bakalan masuk. Kita save. Nah, nanti bakalan seperti ini. Terus, kita ke halaman sini di profile. Yang tadi kita bisa update. Nah, kalau misalnya kita belum masukin kota, itu dia bakalan muncul pick up data tersedia. Jadi, si kota domisilinya itu kita harus masukin kota Bogor. Update. Nah, jadi seperti ini. Pick up aktif domisili Bogor. Kalau dia nggak masukin domisili kota Bogor, pick up-nya itu nggak akan bisa digunakan. Sekarang kita ke halaman backend. Sebentar, di sini kembali dulu. Ini kan ada opsi buat logout. Kita juga bisa klik logoutnya. Nanti bakal seperti ini. Di bawah juga ada yang link cepat ini buat kebijakan privacy yang isi ini. Terus ada syarat dan ketentuan. Di sini ada akun medsos, Instagram, dan WhatsApp. Ini WhatsApp nomor adminnya. Jadi si pelanggan bisa mencari informasi tentang backup ini lewat WhatsApp ini. Lalu kita ke halaman backend. Kita login dulu. Nah, ini di halaman dashboardnya, dia ada total produk, pesanan hari ini, penjualan bulan ini, sama stok yang hampir habis. Di halaman admin, ini ada nomor, nama, username, email, role, dan aksinya. Aksinya kita bisa edit dan bisa hapus. Kita juga bisa cetak PDF. Jadi di sini tuh kita di terminalnya itu kita download DOM PDF. Jadi kita bisa cetak PDF-nya, kita download, kita buka. Nah, nanti seperti ini. Lalu di data kategori, sama kita bisa tambah kategori, terus bisa ubah, bisa hapus.
Di data produk juga sama. Nah, status ini kalau misalnya kita belum publish, masih di status yang blok ini, si produk ini nggak akan muncul di halaman front end si backupnya. Makanya kalau misalnya kita nambahin produk, jangan lupa statusnya kita ubah jadi publish. Di data pelanggan, ini ada nama, email, tanggal daftar, status, sama aksi. Nah, si admin di sini bisa nonaktifkan nonaktifkan salah satu pelanggan. Misalnya pelanggannya request mau nonaktifin akun saya dong, nanti bakalan dinonaktifin, nanti bisa diaktifkan kembali juga, seperti ini contohnya. Nah, terus kita ke data pesanan. Data pesanan ini kita bisa lihat di filter status ini, kita bisa pilih misalnya mau statusnya yang sedang dikirim. Nah, nanti bakalan muncul yang sedang dikirim, ada save aja. Terus di halaman daftar pesanan ini ada ID-nya, customer, metode, total, status, info pick up. Kalau info pick up ini khusus buat yang memang pelanggan pilih metode pick up. Di sini juga kita bisa lihat detail seperti ini. Terus kita bisa cetak struknya juga, kita cetak. Nanti bakalan seperti ini hasilnya. Lalu di halaman sekarang ke transaksi penjualan. Di transaksi penjualan ini dia ada total transaksi, total omset, pendapatan per harinya berapa, terus di sini ada rekap harian. Misalnya di tanggal 19 itu ada berapa pemesanan, terus total omsetnya berapa. Ada produk terlaris juga di sini, produk yang sering dipesan sama pelanggan. Lalu di sini ada transaksi pembayaran. Di sini juga bisa lihat nih ada statusnya, yang udah sukses siapa aja, yang masih pending siapa. Jadi di atas ini ada pembayaran sukses, ada berapa totalnya, pembayaran pendingnya ada berapa, pembayaran gagalnya juga. Lalu di data pickup, kalau di data pickup ini kita bisa lihat khusus pelanggan yang memang milih opsi buat pickup. Bisa dilihat juga di detail seperti ini. Terus data promo diskon. Nah, di sini kita bisa tambahin promo buat buat menarik pelanggan supaya ordernya lebih banyak lagi. Terus kita juga kasih promo buat birthday celebration sale. Di sini ada 3 produk yang kita pilih dan diskonnya dia di 10%. Itu khusus buat wall cake aja. Periodenya juga dari Januari sampai Desember. Lalu di penjualan bulanan juga di sini kita bisa lihat detail dan cetak PDF-nya. Nah, nanti ini bakalan ke download seperti ini. Nah, di sini juga nanti bakalan muncul yang cetak PDF-nya itu siapa, dan nggak semua admin itu bisa buka yang transaksi bulanan ini. Jadi cuman admin, kan di sini tuh ada role-nya nih. Nah, jadi yang bisa akses itu hanya admin keuangan dan super admin aja yang bisa ngedownload si laporan penjualan bulanannya. Ini detailnya seperti ini. Lalu di stok juga. Di sini kita tandai juga nih kalau misalnya stok yang menipis tuh di warnanya beda. Di sini juga ada infonya, total produk ada 28, stok aman itu dia lebih dari 10, jadi
aman. Kalau misalnya di range 1 sampai 10 itu stoknya maksudnya stok menipis. Setelah kita logout seperti ini. Gimana sih? Oke, kita lanjut yang tadi itu kita pilih metode yang delivery. Sekarang kita pilih buat metode pick up. Nah, sama aja. Kita pilih pick up, kita masukkan nomor telepon, terus ini kita bayar. Reference. Nah, ini tuh nanti kalau misalnya kita udah melakukan payment atau memang belum melakukan payment, itu bakalan masuk ke email si pelanggan dan email adminnya. Contohnya ini kalau misalnya dia belum bayar, tapi ada notif seperti ini. Nah, ini juga ada langkah-langkahnya. Kalau misalkan udah payment nanti seperti ini, terus transaksinya berhasil, lalu nih, setelah cek status tadi, status pembayaran berhasil dan muncul notif dari email juga, nanti kita ada muncul kode pick up, terus tanggal pesannya, terus ini ada lokasi pick up, terus alamatnya juga kita bisa klik lewat Maps, terus sama seperti yang delivery tadi, ini juga kita nunggu konfirmasi dari adminnya, jadi kita tahu kapan kita bisa ambil produk yang kita pesan tadi buat di pick up. Misalkan, supaya tuh sana. Kita ubah statusnya siap. Nah, kalau misalkan si adminnya udah merubah statusnya siap diambil, nih kan pesanan Anda sudah siap diambil. Nanti jangan lupa tunjukin kode pick up-nya juga. Nah, nanti kalau misal status sudah siap diambil, nanti ada muncul tanggal pick up-nya di sini, tanggalnya tanggal berapa, dan jam siap pick up-nya itu jam berapa. Seperti itu untuk yang metode pick up. Oke, baik, lanjut. Kita akan melakukan pengujian sistem. Jadi setelah semuanya kita implementasikan, kita harus melewati tahap pengujian sistem. Untuk overview-nya, kita metode pengujiannya itu functional testing. Tujuannya itu untuk memastikan seluruh fitur website backup dapat berjalan sesuai spesifikasi. Lalu untuk tools-nya, kita menggunakan Catalon Studio berdasarkan data-driven testing. Lalu sumber data ujinya file Excel template dari Catalan Studio. Jenis pengujiannya automated testing. Alasan untuk menggunakan data-driven testing adalah memungkinkan eksekusi pengujian dilakukan secara otomatis, konsisten, dan efisien dengan memanfaatkan data uji dari file Excel-nya, sehingga cocok untuk pengujian berulang pada sistem yang berbasis penjualan. Lalu lingkungan ujinya itu kita website backup menggunakan localhost. Untuk lingkungan dan perangkat ujinya, untuk operating sistemnya itu
Windows 11, RAM-nya 8 GB, untuk browsernya Google Chrome, framework-nya Laravel, database-nya MySQL, payment gateway-nya kita menggunakan Mitrans, untuk servernya sendiri kita menggunakan Laragon sebagai localhost. Untuk fitur yang diuji, ada halaman beranda, halaman produk, halaman keranjang, halaman login dan registrasi, halaman pembayaran, halaman admin, halaman data kategori produk, dan data promo. Untuk pengujian hasilnya bisa tolong diklik. Nah, seperti ini test case template-nya. Jadi, boleh di-scroll ke bawah aja, Cak. Diperkecil. Nah, untuk halaman beranda ini, expected result dan actual result-nya itu pass semua, yang menandakan bahwa sudah sesuai dengan spesifikasi dan juga yang kita inginkan untuk hasil website-nya. Lalu untuk halaman produk, juga sama, hasilnya itu pass semua. Jadi antara expected result dan actual result-nya itu sudah sesuai. Lalu di halaman keranjang pun sama, untuk expected dan juga actual result-nya itu hasilnya sesuai atau sudah pass, jadi sudah sesuai dengan yang diharapkan. Lalu untuk fitur login juga sama, expected result dan actual result-nya itu sudah sesuai dan semua pengujiannya itu kita kategorikan dengan pas. Fitur register juga sama, expected result dan actual result-nya juga sudah sesuai dan kita kategorikan dengan pass. Lalu di halaman pembayaran, khusus untuk pembayaran transfer bank dan pihak ketiga seperti Alfamart atau Indomaret itu sudah pass semua, akan tetapi kita masih mengalami kendala untuk di bagian pembayaran melalui QR code. Jadi QR code kris-nya itu berhasil ditampilkan, tetapi pembayaran itu tidak dapat diselesaikan karena keterbatasan sandbox Mitrans yang tidak mendukung pembayaran melalui scan gambar. Jadi kita golongkan sebagai kategori severity-nya itu boleh di-scroll lagi, Cak, ke kanan. Untuk severity-nya itu low, karena fungsi utama sistemnya itu masih tetap berjalan dan pengguna masih bisa melakukan transaksi menggunakan metode pembayaran lain seperti transfer bank atau pihak ketiga seperti Alfamart ataupun Indomaret. Dan masalah krisnya ini terjadi karena keterbatasan lingkungan pengujiannya, bukan kesalahan sistemnya. Lalu untuk boleh di halaman selanjutnya, halaman admin. Untuk halaman admin juga beberapa sudah pass, di antaranya untuk menambahkan data admin dengan mengisi semua field sudah pass, terus mengubah juga sudah pass, menghapus juga sudah pass, tetapi ada fail sedikit di bagian penginputan data apabila admin hanya mengisi beberapa field saja. Jadi ketika kita mengisi beberapa field lalu kita klik save, itu akan muncul alert please fill out this field, dan semua data yang sudah kita masukkan tadi itu akan hilang semua. Jadi kita kategorikan sebagai severity-nya itu medium karena tidak menyebabkan kegagalan sistem, tetapi lebih ke mempengaruhi kenyamanan dan efisiensi admin dalam mengelola data, seperti itu. Untuk halaman data kategori, expected result dan actual result-nya sudah pass semua. Untuk halaman data produk, sama seperti data halaman admin, jadi semuanya sudah pass, mulai dari menambahkan data produk dengan mengisi semua field, lalu mengubah dan menghapus, akan tetapi masih terdapat sedikit fail di bagian penginputan data produk. Jadi kalau misalkan kita input hanya beberapa field saja, itu akan muncul sama alertnya, please fill out this field, dan akan terhapus semua apabila kita klik save, gitu. Kita kategorikan sebagai medium untuk severity-nya, karena lebih ke mempengaruhi kenyamanan dan efisiensi pengelolaan data produk.
Lalu untuk halaman data promo juga sama sebenarnya seperti data produk sebelumnya. Jadi yang udah PES itu baru untuk menambahkan data promo untuk mengisi semua field, lalu mengubah dan juga menghapus. Untuk yang file-nya itu di bagian mengisikan hanya beberapa field saja, seperti yang tadi di halaman data produk dan juga data admin. Jadi severity-nya kita masukkan ke dalam medium, karena sebenarnya dia itu tidak menyebabkan kegagalan sistem, tapi lebih ke mempengaruhi kenyamanan dan efisiensi adminnya saja. Untuk hasil ringkasan pengujian sistemnya, ringkasannya itu sebagian fitur utama itu sudah berjalan sesuai spesifikasi dan hasil yang kami harapkan. Dan fitur yang berhasil diujinya ada halaman beranda, produk, ranjang, login dan registrasi. Lalu untuk pembayaran khusus via transfer bank dan pihak ketiga seperti Alfamart atau Indomart. Lalu halaman admin di bagian pengisian data dengan mengisi semua field dan menghapus juga mengubah. Data kategori produk itu PES semua. Untuk data produk dan data promo juga sama seperti halaman admin. Semuanya itu lebih ke trouble di bagian pengisian hanya sebagian field saja. Dan untuk yang PES-nya itu di bagian mengisi semua field atau menambahkan semua data yang terbaru, lalu mengubah dan juga menghapus. Untuk temuan defect dan kesimpulan pengujiannya, di bagian Kris Payment, transaksinya itu tidak dapat diverifikasi pada lingkungan sandbox Mitran, severity-nya low, priority-nya low. Lalu untuk validasi data produk dan data promo, beserta penambahan admin itu sama, sistemnya itu mewajibkan mengisi seluruh field sehingga membatasi fleksibilitas pengelolaan data. Untuk severity-nya medium, priority-nya medium. Untuk kesimpulannya, defect yang ditemukan itu bersifat minor dan tidak kritis karena tidak mempengaruhi sebagian besar jalannya sistem. Lalu sistemnya itu secara keseluruhan berjalan stabil dan siap digunakan dengan catatan setelah melakukan perbaikan kecil. Untuk evaluasi dan revisi sistem, evaluasinya berdasarkan hasil pengujian evaluasi sistemnya itu menunjukkan bahwa fitur inti telah berfungsi dengan baik sesuai dengan kebutuhan. Lalu beberapa fitur masih memerlukan perbaikan agar proses input data dan transaksinya itu menjadi lebih fleksibel. Lalu integrasi pembayaran Kris pada mode sandbox belum dapat diuji secara menyeluruh karena keterbatasan pengujian. Lalu yang terakhir, validasi pada halaman admin, data produk dan data promonya masih terlalu ketat. Untuk revisinya, yang pertama kita akan melanjutkan pengembangan serta pengujian metode pembayaran Kris pada lingkungan realnya, lalu disertai dengan optimalisasi alur transaksi dan pembayaran agar proses pembayarannya itu dapat diproses dan diverifikasi dengan lebih optimal. Lalu yang kedua, kita juga akan menyesuaikan mekanisme validasi input pada halaman admin, data produk, dan data promo agar hanya field yang bersifat wajib yang divalidasi. Lalu yang ketiga, mempertahankan data yang telah diisi ketika terjadi kesalahan pengisian atau saat pengguna hanya mengisi sebagian field saja, sehingga pengguna tidak perlu mengulang proses pengisian dari awal. Lalu yang keempat, kami akan mengoptimalkan pesan validasi yang sudah tersedia agar lebih spesifik lagi pada field yang bermasalah dan lebih mudah dipahami oleh pengguna. Dan yang terakhir, tentunya kita akan melakukan pengujian sistem secara ulang karena setelah perbaikan untuk memastikan seluruh fiturnya itu berjalan konsisten dan sesuai dengan alur yang pengembang harapkan. Untuk bagian maintenance, tahap pemeliharaan sistem merupakan fase terakhir dalam metode waterfall yang bertujuan untuk memastikan bahwa website backup tetap berjalan dengan baik, stabil, aman, serta mampu beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan pengguna maupun perkembangan teknologi. Yang pertama, pemeliharaan korektif atau corrective maintenance. Pemeliharaan korektif pada sistem backup dilakukan setelah pengujian manual menggunakan katalon. Seluruh fungsi dasar dinyatakan berjalan baik, namun ditemukan kendala pada pembayaran Kris yang tidak dapat diuji karena keterbatasan sandbox Midrange. Sementara metode pembayaran lain berfungsi normal. Selain itu, logika validasi input produk dan promo diperbaiki agar pengecekan dilakukan per field. Setelah perbaikan, pengujian ulang dilakukan untuk memastikan sistem berjalan stabil dan sesuai kebutuhan pengguna. Yang kedua, pemeliharaan adaptif atau adaptive maintenance. Yang pertama ada update framework Laravel atau PHP agar tetap kompatibel dan aman.
Yang kedua, penyesuaian tampilan UI UX jika brosur versi baru menyebabkan perubahan. Yang ketiga, penambahan opsi pembayaran atau perubahan aturan promosi yang mempengaruhi proses pemesanan. Yang keempat, penyesuaian struktur database agar mendukung fitur tambahan. Yang kelima yang terakhir, setiap kali ada perubahan adaptif, seluruh test case katalog dijalankan kembali untuk memastikan perubahan tidak menimbulkan error baru atau regression testing. Yang ketiga, pemeliharaan preventive maintenance. Yang pertama, melakukan backup rutin database produk, transaksi, dan akun pelanggan. Yang kedua, melakukan pembersihan cache, optimasi query SQL, dan penataan struktur tabel. Yang ketiga, menjalankan test case katalog secara berkala untuk mendeteksi potensi gangguan lainnya. Yang keempat, monitoring error log server untuk mengidentifikasi adanya kesalahan pada seluruh halaman sistem. Yang kelima yang terakhir, mengecek performa loading halaman agar tetap cepat saat pengguna mengakses walaupun jumlah data meningkat. Yang keempat ada pemeliharaan preventif atau preventive maintenance. Yang pertama ada penambahan fitur penerapan promo otomatis saat proses checkout, serta pengembangan fitur pelacakan atau tracking pesanan untuk meningkatkan kenyamanan pengguna. Yang kedua, penyempurnaan tampilan halaman agar lebih informatif, interaktif, dan responsif pada berbagai perangkat. Yang ketiga, peningkatan kualitas UI UX untuk menghadirkan pengalaman yang lebih baik bagi pengguna. Yang keempat, ada penambahan test case baru di katalog untuk menguji fitur, sehingga cakupan pengujian menjadi lebih komprehensif. Yang terakhir, setiap pengembangan fitur baru harus disertai pengujian ulang terhadap test case lama dan pembuatan test case baru untuk memastikan seluruh komponen sistem tetap berjalan konsisten tanpa menimbulkan error. Yang kelima, ada dokumentasi pemeliharaan. Dokumentasi pemeliharaan sistem backup ini dilakukan untuk mencatat seluruh perubahan selama proses maintenance, termasuk perbaikan tampilan, penyesuaian fungsi, dan pembaruan komponen sistem. Setiap perubahannya sendiri dicatat dalam change log agar riwayat pemeliharaan mudah ditelusuri. Selama proses pengujian, menggunakan katalog, hasil pengujian, serta pencatatan error, penyebab, dan tindakan perbaikan juga didokumentasikan. Selain itu juga, dokumentasi mencakup evaluasi performa, dan pengembangan fitur sebagai dasar pemantauan serta pengembangan sistem selanjutnya. Kesimpulan dari proyek kami ini berdasarkan hasil keseluruhan perancangan, implementasi, serta pengujian yang telah diusulkan, terdapat beberapa kesimpulan, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, sistem informasi penjualan produk bakery berbasis website pada toko backup berhasil dikembangkan dengan tujuan untuk mempermudah proses pemesanan, pengelolaan stok, dan transaksi penjualan secara digital. Yang kedua, penggunaan metode pengembangan perangkat lunak waterfall membantu proses pengembangan agar lebih terstruktur, mulai dari analisis kebutuhan sistem, desain, implementasi, hingga pengujian dan evaluasi. Yang ketiga, sistem yang dibangun menyediakan fitur lengkap seperti pemesanan online, self-pickup, delivery, pengelolaan promo, manajemen produk, pembayaran digital, serta laporan penjualan sehingga dapat meningkatkan efisiensi operasional toko. Yang keempat, hasil pengujian menggunakan katalog studio dengan pendekatan data-driven testing menunjukkan bahwa sebagian besar fitur sudah berjalan sesuai spesifikasi. Hanya terdapat kendala kecil pada metode pembayaran kris di lingkungan sandbox serta validasi input di beberapa halaman. Yang kelima, yang terakhir, secara keseluruhan, sistem backup telah berfungsi dengan stabil dan mampu menjadi solusi digital yang efektif untuk mendukung proses bisnis bakery, meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, dan memperkuat daya saing di era digital. Baik, yang terakhir ada saran untuk pengembangan selanjutnya. Yang pertama, disarankan untuk menyempurnakan integrasi pembayaran kris pada lingkungan secara real time-nya. Jadi transaksinya itu dapat diverifikasi lebih lanjut dan juga secara real time dan tanpa hambatan. Yang kedua, menambahkan fleksibilitas pada validasi input di halaman data produk, data promo, dan juga data halaman admin, agar adminnya itu dapat mengisikan field sesuai kebutuhan tanpa batasan yang terlalu ketat. Yang ketiga, mengoptimalkan antar muka pengguna, terutama pada halaman keranjang dan pembayaran
pembayaran untuk meningkatkan kemudahan navigasi serta pengalaman pelanggan. Yang keempat, menambahkan fitur notifikasi otomatis melalui email atau WhatsApp untuk status pemesanan, pembayaran, dan juga pengambilan produk. Yang kelima, mengembangkan sistem jadi lebih responsif lagi dan adaptif untuk pengguna mobile, mengingat mayoritas pelanggan saat ini itu mengakses layanan melalui smartphone. Lalu yang keenam, melakukan pemeliharaan sistem secara berkala agar performanya itu tetap stabil serta terhindar dari bug seiring dengan bertambahnya data dan intensitas pengguna yang semakin banyak. Demikian pemaparan dari kelompok kami mengenai perancangan sistem informasi penjualan produk bakery berbasis website pada toko backup. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan ini dan penyampaian proyeknya juga masih terdapat kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, kami mengharapkan saran dan masukan yang membangun demi penyempurnaan sistem yang kami rancang. Kami berharap proyek ini dapat memberikan gambaran serta manfaat dalam penerapan sistem informasi, khususnya dalam mendukung proses penjualan dan pengelolaan data pada toko backup. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rahmatri Yunandar Eskom Mkom selaku dosen pengampu mata kuliah proyek sistem informasi, serta kepada seluruh rekan yang mungkin saat ini telah meluangkan waktunya untuk menyimak presentasi kelompok kami. Baik, begitu saja presentasi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.